Halo semuanya, jumpa lagi di acara bincang-bincang arsitektur kita kali ini. Sekarang kita akan membedah satu persatu istilah di dalam perencanaan bangunan dan tata ruang yang sebetulnya banyak diaplikasikan di dalam peraturan-peraturan daerah di Indonesia dan juga di mancanegara. Kalau kita bicara di Indonesia, sebenarnya acuan yang paling baku adalah di kota Jakarta. Ya karena di Jakarta berbagai peraturan tata ruang dan bangunan itu banyak mengadopsi dan mengkompilasi berbagai peraturan yang ada di negara lain, tentunya disesuaikan dengan kondisi di Jakarta. Dan juga bahwa kota Jakarta seperti kita ketahui telah mengalami perjalanan panjang perkembangan kotanya, mulai dari sebuah kota pelabuhan hingga sekarang menjadi kota megapolitan, dan tentunya itu turut memunculkan adanya kompleksitas isu permasalahan juga yang salah satunya harus diselesaikan dengan peraturan tata ruang yang baku, baik, dan juga praktis. Nah, seperti topik sebelumnya yang pernah saya share ke rekan-rekan tentang proses pengurusan perizinan bangunan, di situ saya juga sempat mengungkit mengenai beberapa peraturan bangunan seperti KDB, KLB, dan lain sebagainya. Sebetulnya topik kita hari ini tidak akan jauh-jauh dari situ, dan mungkin supaya kita bisa membedahnya lebih detail dan juga lebih jelas, mungkin kita akan melakukan secara bertahap, secara lebih mendalam satu persatu topik tersebut. Dan hari ini saya akan membahas mengenai KDB. Nah, KDB atau koefisien dasar bangunan itu adalah rasio atau perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahannya, terhadap batas-batas lahan tersebut. Dan pengertian ini sebetulnya sudah dipakai sejak lama dan berlaku secara luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Sekarang kalau kita membicarakan peraturan bangunan, yang menjadi acuan kita adalah ketentuan mengenai tata bangunan, peraturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nomor 135 tahun 2019. Jadi peraturan ini sifatnya penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, yang mana lebih mengeliminir hal-hal yang sifatnya masih ambigu, masih rancu, masih abu-abu, dan lebih dipertajam definisi setiap istilah, setiap ketentuan, sehingga tidak membingungkan baik bagi pemilik bangunan maupun bagi arsitek perencana. Nah, dengan demikian juga baik arsitek maupun pemilik itu bisa mengeksplorasi seluas-luasnya tentang apa yang ada di lahannya, sehingga tentunya bisa memberikan hasil yang maksimal bagi proyek tersebut, tentunya bagi pemilik bangunannya, sekaligus menjaga idealisme desain dari arsiteknya, dan tentunya tetap menjaga kualitas tata ruang kota Jakarta sehingga tetap baik dan terjaga. Nah, dalam perhitungan KDB sebetulnya tidak murni hanya luas lantai dasar. Bagaimana bila di lantai 2, lantai 3, dan seterusnya itu bangunannya menjorok ke depan? Bagaimanakah perhitungannya? Nah, sebetulnya itu sudah diatur di Perda nomor 135 ini. Jadi misalnya beberapa diantaranya bahwa luas proyeksi bangunan yang menjorok ke depan, atau kita sebut cantilever, menggantung istilahnya, jadi tidak ada tiang penyangganya pada area bangunan yang menjorok tersebut, itu dihitung sebesar 50%. Jadi turut memiliki andil pada KDB-nya, pada perhitungan KDB-nya, tapi dihitungnya hanya setengah. Kemudian contoh lainnya, kalau atap juga demikian.
proyeksi misalnya ada atap yang menjorok ke depan, itu juga diperhitungkan. Kanopi misalnya, itu juga kalau misalnya tidak lebih dari 1,5 meter, itu masih bisa dianggap tidak dihitung dalam KDB. Tetapi kalau misal lebih dari 1,5 meter, itu diperhitungkan. Jadi ya tentunya sebenarnya kalau KDB ini ada kaitannya dengan perihal resapan juga. Jadi karena tapak bangunan itu atau segala sesuatu yang ada pada bangunan, entah itu bangunannya sendiri, entah itu kanopi, entah itu atap, itu menutupi tanah yang semula ada di situ ketika bangunan itu belum ada. Nah, besaran area yang menutupi tanah yang tadinya ada di situ, itu yang harus dijaga agar jangan sampai terlampau besar sehingga akhirnya mengurangi area yang bisa menjadi resapan air hujan. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Jadi kenapa KDB itu kenapa sih dibatasi? Alasannya tuh ada, dan juga selain itu ya supaya bangunan itu tuh tidak terlampau padat. Kita tentunya membutuhkan juga ruang luar di dalam lahan kita, entah itu menjadi taman, plaza, kolam, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi untuk demi tata kota yang terjaga, ya hal itu harus diatur. Gitu. Contoh lainnya lagi, misalnya kanopi yang kanopi bukan untuk drop off, itu diperhitungkan. Kemudian misalnya bangunan, kan kadang ada bangunan genset gitu ya, terpisah dari bangunan utama. Nah, itu juga diperhitungkan. Terus kemudian bangunan ATM, meskipun cuma isinya hanya ATM, tapi itu diperhitungkan. Dan juga sekarang ada update terbaru, yaitu bangunan kontainer ya. Jadi karena dari beberapa tahun terakhir ini kan mulai tren adanya kontainer building ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu masih agak ambigu, ini apakah dianggap bangunan atau tidak gitu. Cuman setelah dikaji oleh Pemda Jakarta, ya diputuskan bahwa kontainer itu termasuk bangunan, jadi otomatis diperhitungkan sebagai KDB. Nah, itu kalau misalnya kanopi diperhitungkan sebagai KDB, berarti seluas kanopi itu terproyeksi ke atas permukaan tanah, itu ngurangin KDB berarti? Ya, selama dia lebar kanopinya itu lebih dari 1,5 meter. Jadi kalau kanopi yang 1,5 meter atau kurang, itu tidak dihitung. Jadi kalau di bawah 1,5 meter nongolnya ya, atau menjoroknya kurang dari 1,5 meter, itu tidak dihitung KDB. Iya. Tapi begitu lebih dihitung KDB. Nah, yang dihitung KDB itu lebihnya atau dimulai dari nolnya? Dihitung dari nolnya. Gitu. Jadi bukan misalkan jadi 2 meter yang dihitung cuma 50 cm-nya. Enggak. Dihitung. Ya, dihitung dari nolnya. Dari paling jarak dari bangunan asalnya ya. Iya. Termasuk cantilever. Termasuk cantilever juga. Itu ada batasnya nggak kalau misalkan di lantai kedua, ketiga misalkan tidak menjorok, tapi baru di lantai 5 dia menjorok nih 2 meter gitu misalkan, apakah dihitung KDB juga? Oh, tetap dihitung. Tetap dihitung. Sekalipun itu tinggi ya? Iya, sekalipun tinggi. Kan kalau dia mau ngelindungin luas permukaan tanah yang bisa kemasukan air hujan kan sebenarnya kan, kalau udah makin tinggi kan sebenarnya jadi nggak ngefek ya kan. Kalau misalkan cantilevernya baru di lantai 10 gitu kan, tetap dihitung. Iya, soalnya aturan ini memang agak digeneralisir karena desain bangunan itu kan macam-macam ya. Jadi untuk memudahkan. Betul, karena kalau akhirnya ditelaah case by case, nanti akhirnya jadi 1001 macam kondisi, nanti jadi malah jadi gray area gitu. Jadi lebih baik disepakati saja bahwa kantor cantilever di atas itu ya tetap dihitung seperti itu. Tetapi perlu diingat bahwa cantilever ini dihitung hanya 50%. Jadi nongolnya 1,5 meter maksimal, tapi luasan dari yang nongolnya itu cuma dihitung 50% untuk ngurangin jatah KDB. Iya, gitu. Jadi misalnya nongolnya 1,5 meter, sepanjang 10 meter, berarti kan 15 meter persegi kan. Nah, yang terhitung KDB-nya hanya 7,5 meter persegi. Oke. Itu nongol 1,5 meternya dihitung dari dinding atau dari as?
Oh, dari dinding terluar. Dari dinding Iya, terluar. dari dinding terluar. Dindingnya tebel. Iya. Iya kan? Karena sama halnya seperti kalau kita bicara GSB ya. Ya. Kita agak sedikit nyerempet ke peraturan GSB garis sempadan bangunan. Itu kan juga dihitungnya terhadap dinding terluar. Dinding terluar. Iya. Oke. Nah, untuk lebih menjelaskan bagaimana perhitungan KDB untuk berbagai situasi yang mungkin muncul di lantai dasar tentunya pada setiap bangunan atau setiap desain bangunan. Di sini saya mau share sebuah penjelasan diagram yang saya rasa cukup mudah dimengerti ya. Nah, ini saya sambil saya tayangkan ke rekan-rekan, ini sambil saya bacakan. Jadi misalnya contoh nih, untuk nomor 1 di situ kita bisa lihat di gambar sebelah kanan, di bawahnya itu ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk nomor 1, jadi ini untuk dinding parapet, dinding di teras, bila tingginya kurang atau sama dengan 1,2 meter dan lebarnya kurang atau sama dengan 1,5 meter, itu tidak dihitung KDB. Kemudian sebelahnya nomor 2, bila di situ ada dinding yang tingginya itu kurang atau sama dengan 1,2 meter, dia memiliki atap di atasnya. Dalam hal ini kalau dilihat di contoh ini yang warna biru itu, di atasnya kan dia ada cantilever ya, lantai di atasnya menjorok maju. Nah, itu dihitung 50% dari luas bidang yang bersangkutan. Tapi di sini lihat ada tanda bintangnya di bawah itu, bahwa hal ini berlaku selama luasnya kurang dari 10% dari batasan lantai dasar yang diizinkan. Gitu kan. Karena kalau misalnya melebihi dari 10%, maka jadinya dihitung KDB full. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Di sini ada sebuah ruangan, tinggi dindingnya lebih dari 1,2 meter. Kemudian di atasnya ada atap. Nah, di sini jadinya dihitung full KDB. Sama juga ini ketentuannya selama luasnya kurang dari 10% dari batasan lantai yang diizinkan. Kemudian nomor 4, di sini kita ada sebuah dinding, tingginya ini lebih dari 1,2 meter, namun dia di atasnya tidak ada atapnya. Nah, kalau seperti ini tidak dihitung KDB, atau dihitung 50% dari luas bidang tersebut jika dimanfaatkan untuk komersial. Jadi makanya kadang fungsi dari ruangan itu juga turut berperan. Karena kalau misalnya dia seperti lobi, seperti toilet, itu tidak dihitung sebagai komersial. Tapi kalau misalnya dia jadi kafe, sebagai minimarket, nah itu jadi dihitungnya sebagai komersial. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya, nomor 5. Di sini ada sebuah bidang di lahan, jadi tingginya 0, tapi di atasnya ada atap. Nah, ini yang tadi sempat saya singgung, dikali 50%, itu KDB-nya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini bidang tidak ada dinding, jadi tingginya 0, tidak ada atap. Ini jelas tidak dihitung KDB. Kemudian nomor 7, bidang datar, tidak ada dinding di sampingnya, tidak ada atap. Nah, lebarnya ini kurang atau sama dengan 1,5 meter. Ini di sini tidak dihitung KDB juga. Kemudian nomor 8, bidang datar, atau ya kita bisa anggap teras gitu ya, dengan atap full 100%. Ini sama dikali 50% KDB-nya. Kemudian nomor 9, bidang yang tingginya 0, jadi dia bidang datar, tidak ada dinding di sekelilingnya,
di atasnya ada atap. Nah, untuk proyeksi atap kanopi drop off itu tidak dihitung. Jadi yang tadi sempat saya singgung sebelumnya bahwa kanopi yang dihitung itu untuk kanopi selain kanopi drop off. Kemudian di sebelah kanannya ini di gambarnya ini tertulisnya 1, tetapi harusnya nomor 10 ya. Jadi urut ke kanan. Jadi untuk nomor 10 ini bidang datar tingginya 0, kemudian teratapi 100%, lebarnya lebih kecil sama dengan 1,5 meter, itu tidak dihitung KDB. Kemudian untuk nomor 11 ini bila dimanfaatkan untuk komersial itu jadi terhitung KDB. Jadi kembali lagi nih, karena fungsi dari ruangan tersebut harus jelas apakah dia sebagai fungsi atau fasilitas atau koridor gitu. Makanya kalau di perhitungan intensitas bangunan ya, perhitungan KDB, KLB dan lain sebagainya, itu biasanya dijabarkan adanya tiap ruangan itu dikategorikan apakah dia masuk di sebagai fungsi ataukah dia sebagai fasilitas, apakah dia koridor, apakah dia toilet, apakah lift, karena itu berpengaruh terhadap apakah dia dihitung sebagai KDB atau tidak. Nah, kemudian ada beberapa catatan juga, ada beberapa area yang tidak dihitung dalam KDB atau dibebaskan dari perhitungan KDB. Gitu. Jadi seperti proyeksi atap cantilever bangunan gedung untuk kegiatan rumah kampung, rumah kecil itu rumah sedang, rumah besar. Jadi perumahan itu ya itu tidak dihitung, karena biasanya kalau yang dihitung itu lebih kepada untuk bangunan gedung. Kemudian tadi kanopi yang berfungsi sebagai drop off. Kemudian proyeksi balkon yang lebarnya sampai dengan 1,5 meter ya, tadi saya sudah sempat ceritakan. Kemudian proyeksi bangunan arkade yang digunakan untuk jalur atau sirkulasi pejalan kaki publik gitu. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum mengetahui arkade itu apa, jadi kalau gampangnya kalau di Jakarta itu di Jalan Hayam Wuruk ya, itu yang dekat pertigaan Olimo itu masih bentuknya masih memiliki arkade. Jadi lantai 2-nya itu menjorok ke depan. Nah, di bawahnya itu tuh orang bisa lalu lalang untuk publik tuh. Mirip seperti ruko, tapi bedanya ini di area yang memang publik. Di kota-kota lain saya rasa juga memiliki bentuk serupa, terutama biasanya di daerah kota lamanya ya. Ya, kalau kayak Pasar Baru itu gimana? Pasar Baru kan tengahnya juga aisle gitu kan. Iya. Kanannya toko tuh gimana? Kalau itu hitungannya sih ada jalan publik ya. Itu kan yang dulunya kan untuk sirkulasi kendaraan, namun sekarang udah ditutup kan ya. Nah, jadi pedestrian doang. Jadi pedestrian. 100%. Iya, itu jadi hitungannya ya memang untuk sirkulasi publik gitu. Jadi pada dasarnya peraturan-peraturan seperti ini ingin mengembalikan, ingin menjaga agar pada akhirnya manusia oranglah yang harus diberi prioritas, diberi kemewahan untuk bersirkulasi gitu. Makanya apabila sirkulasinya itu untuk publik, itu dibebaskan untuk perhitungan KDB gitu, dibandingkan kalau misalnya tuh sirkulasi privat atau untuk komersial gitu. Jadi karena perkembangan kota Jakarta itu kan ya karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kotanya ya sedikit banyak agak terlewat dalam hal menjaga pedestrianisasi gitu. Jadi disinilah kita ingin menjaga, mengembalikan elemen-elemen pedestrian yang mungkin selama ini agak terlewat, mungkin agak didominasi oleh jalur kendaraan, oleh ruang privat gitu. Jadi supaya kedepannya itu kota kita ini bisa menjadi kota yang nyaman untuk berjalan kaki gitu, untuk bersepeda gitu. Jadi setelah itu juga memang kendaraan umum kan juga sekarang angkutannya sudah semakin dimodernisasi ya, sehingga lebih nyaman, lebih praktis, termasuk juga untuk pembayaran dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada mengenai bangunan penghubung antar bangunan gedung yang berbentuk selasar dengan lebar maksimal 4 meter, beratap dan tidak berdinding, yang hanya digunakan sebagai sirkulasi pejalan kaki. Jadi ini selasar ataupun jembatan penghubung antar bangunan, dan seperti disampaikan di sini bahwa lebar maksimalnya 4 meter dan digunakan untuk sirkulasi pejalan kaki. Jadi kan kadang suka ada di jembatan itu ada komersialnya juga ya, kios, toko dan lain sebagainya. Kemudian ada jembatan yang bentuknya tertutup gitu. Nah kalau seperti itu ya dihitung KDB. Tapi kalau hanya untuk sirkulasi kendaraan dan modelnya benar-benar jembatan atau selasar, itu tidak dihitung KDB. Nah di sini nih ada contoh gambar simulasi penghubung antara kedua bangunan ya gitu. Jadi menjelaskan bahwa selasar itu tadi yang penghubung antar bangunan ini bisa dibebaskan dari perhitungan KDB. Nah kemudian ada beberapa area-area yang dibebaskan dari KDB. Ini saya bacakan ya dari Pemda nomor 135. Jadi yang dibebaskan itu antara lain, misalnya ada gardu listrik PLN, tangki air atau BBM, dudukan chiller, ruang solar, genset dan sejenisnya, tempat pembuangan sampah, garasi mobil damkar atau ambulans, kebunan gapura, pos jaga paling besar 4 meter persegi yang berada di antara GSB dan GSJ, kemudian security check. Biasa ya, kalau kita masuk di gedung-gedung di jalan protokol biasanya kan suka ada security check ketika kendaraan memasuki lahan tersebut. Kemudian ram beratap, cerobong udara, misalnya di bawahnya itu ada ruang genset, di basementnya kan biasanya ada untuk exhaust intake udaranya itu cerobongnya itu nongol ke lantai dasarnya. Nah itu tidak dihitung KDB. Toilet umum, nah ini kata umum ini mesti digarisbawahi, jadi definisi publik privat ini menjadi sangat penting. Kemudian musola dan tempat wudhunya, ruang tunggu supir, gardu genset, bangunan shelter, transportasi online. Jadi bisa dilihat ini area ruang-ruang yang dibebaskan dari perhitungan GSP. Jadi makanya banyak ruangan-ruangan kayak gitu dijelin masuk ke dalam basement ya, biar nggak ngurangin KDB ya. Sebenarnya kalau untuk ruangan, aja, benar. Kalau ruangan-ruangan yang tadi saya sebutkan ini sebetulnya dia malah tidak dihitung KDB. Jadi sebetulnya malah dibebaskan bagi arsitek maupun pemilik bangunan untuk meletakkan ruang-ruang tadi di lantai dasar, karena tidak mengurangi hak mereka atas KDB yang mereka miliki. Jadi tidak merugikan lah. Ya, tinggal bagaimana arsitek bisa mengorganisasi ruang-ruang tersebut sehingga tidak nampak terlalu sesak ya di lantai dasarnya. Itu karena kan di satu sisi kita ada ketentuan matematis istilahnya, kuantitatif soal KDB, tapi di sisi lain juga ada kualitas yang harus dijaga di suatu lahan. Nah ini pentingnya peran arsitek dalam menjaga supaya secara kualitas juga tetap baik, tidak padat, ada area hijau dan sebagainya, seperti itu. Jadi peraturan mengenai KDB atau KLB dan lain sebagainya itu sebetulnya menjaga nilai-nilai yang sifatnya kuantitatif. Namun selain itu tetap dari arsitek maupun pemilik bangunan tetap juga harus sadar bahwa ada nilai-nilai kualitatif yang juga harus diperhatikan di dalam lahan perencanaannya. Perlu diingat bahwa ketentuan mengenai KDB ini juga harus dibarengi dengan ketentuan lainnya seperti KDH gitu. Jadi misalnya seperti tadi ada bangunan gardu PLN gitu ya di lantai dasar. Memang dia tidak dihitung KDB, tapi perlu diingat juga dia mengurangi jatah KDH gitu. Jadi ya kembali lagi harus diatur. Makanya mungkin kalau KDH-nya terbatas, ya mungkin sebagian ruang-ruang tersebut ya terpaksa harus dipindah ke dalam bangunan utama atau ke lantai lainnya, entah lantai 2, 3 ataupun di basement. Jadi sebenarnya agak setengah percuma juga ya, dia bebas KDB tapi dia kebetul di KDH nanti. Iya dong, kalau misalkan KDB-nya dia nggak dihitung.
Iya. Taruh luar tiba-tiba KDH-nya bikin mentok. Iya. Akhirnya kayak gimana tuh? Kayak nggak berguna tuh jangan-jangan. Iya, jadi memang ya kalau kita bicara peraturan bangunan itu semuanya kan harus terpenuhi. Jadi misalnya kita bicara kan ada yang paling dekat saja, misalnya KDB, kemudian KDH dan GSB ya, sempadan bangunan. Sekarang katakanlah kalau misalnya kita mau memaksimalkan KDB, tetapi berakibat jadi KDH-nya tidak mencukupi. Atau misalnya kalau mau memaksimalkan KDB tapi akhirnya jadi ada bangunan yang melebihi GSB, ya itu tidak bisa. Jadi tetap semua peraturan itu harus dipenuhi. Jadi memang bisa jadi KDB itu tidak maksimal gitu, karena dengan layout yang sedemikian rupa KDH-nya harus terpenuhi, ada sirkulasi kendaraan dan lain sebagainya. Karena KDH itu perlu diingat kan, sirkulasi kendaraan tidak terhitung KDH gitu. Jadi untuk memenuhi KDH, untuk memenuhi GSB, akhirnya KDB-nya tidak bisa maksimal, ya begitulah adanya. Memang kadang ada kasus-kasus di mana KDB, KLB itu tidak bisa maksimal karena harus memenuhi ketentuan lainnya juga. Seperti itu. Dan ya itu tinggal bagaimana pengolahan dari layoutnya ya, karena tentunya layout satu bangunan atau layout di satu lahan dengan layout di lahan lainnya itu bisa berbeda. Di lahan yang sama tapi fungsinya berbeda itu juga berbeda, jelas gitu. Jadi kalau terjadi kasus seperti itu tinggal bagaimana meminimalisir KDB yang tidak termanfaatkan, istilahnya demikian. Itu juga kalau misalkan KDB-nya bentrok sama GSB ya. Jadi KDB-nya tuh misalkan memungkinkan bangunannya meluber melebihi batas GSB ya, pinggir jalan kan. Otomatis GSB-nya yang menang ya. GSB-nya harus kepenuhan dulu ya. Iya. Terpenuhi dulu baru ya KDB-nya otomatis ngalah ya. Iya. Misalnya ada satu lahan dia posisinya di hook. Berarti kan ada 2 GSB. Terus di belakangnya ada sungai, berarti ada garis sepadan sungai juga. Nah, katakanlah misalnya kalau mau memaksimalkan KDB berakibat pada melanggar GSB atau GSS, ya nggak bisa. Berarti akhirnya harus KDB ngalah. KDB-nya mengalah. Makanya di kasus seperti itu KDB-nya tidak bisa maksimal. Nah, kalau KDB-nya nggak bisa maksimal, apakah dia mendapatkan kompensasi? Tidak. Nah, berarti gimana itu peraturan KDB-nya buat apa dilebih-lebihin kalau begitu? Ya, kalau dalam kasus tertentu, misalnya memang sangat spesifik, misalnya katakanlah dirasa istilahnya ya agak dirugikan gitu istilahnya ya, pemilik lahan agak dirugikan karena beberapa elemen peraturan yang harus diakomodir. Biasanya pemilik bangunan itu bisa mengajukan dispensasi secara resmi ke Pemda DKI, dan itu nanti akan dibahas secara resmi di Rapim provinsi. Nanti itu dipimpin oleh gubernur langsung dan disahkan oleh gubernur hasilnya. Dan di situ di Rapim itu juga melibatkan tim ahli. Jadi melihat dari tata ruang, dari tim ahli tata ruang, ahli perkotaan, ahli ekonomi, karena juga melihat mungkin nilai komersial dari lahan tersebut, apakah memang layak untuk diberikan dispensasi atau tidak gitu. Jadi hasil kesimpulannya itu disahkan, ya entah diperbolehkan melebihi atau tidak atau bagaimana, itu ya tergantung kasusnya. Jadi sebenarnya kenapa nggak dibikin intensitas lahan itu, peraturan-aturannya itu kenapa nggak dibikin ya, kalau memang kepotong GSB, kepotong GSS misalkan, ya KDB-nya ya jangan disediain selebar itu gitu kan sebenarnya. Biasanya sih di kebanyakan kondisi sebetulnya sudah terpenuhi. Namun memang kadang ada yang terjadi hal seperti itu karena istilahnya bentrok dengan ketentuan yang lain sehingga tidak bisa maksimal. Itu memang ya secara prosentase mungkin tidak banyak, tapi kadang hal itu terjadi. Nah, bila itu terjadi ya itu tadi, antara memang dari pemilik bangunan istilahnya mau merelakan KDB-nya tidak maksimal, misalnya dari ketentuan 60, misalnya KDB 60%, tapi ketika baru 50% itu sudah mentok GSB misalnya, katakanlah, ya tinggal antara
pemilik bangunan mau setuju dengan hal tersebut atau mau mengajukan misalnya dispensasi untuk GSB-nya misalnya, sehingga mungkin bisa agak melebihi GSB, tapi tentunya dengan pertimbangan teknis dan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tadi dibahas di Rapim itu gitu. Dan perlu diingat juga bahwa untuk KDB ini kalau tadi itu kan kasusnya ada tidak bisa memenuhi maksimal KDB ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kebalikannya, justru KDB-nya kurang gitu istilahnya. Misalnya untuk dari aspek komersial, pemilik ingin KDB-nya ini harusnya 70% misalnya, tapi yang diberikan 60%. Nah, sejauh ini untuk KDB itu tidak ada prosedur pengajuan penambahan KDB. Lain halnya dengan KLB. Kalau KDB, KDH itu sifatnya sudah mutlak, jadi tidak bisa ditambah. Masalah misalnya ada subsidi silang, misalnya suatu pemilik lahan atau pemilik bangunan, dia memiliki lahan di lokasi A, di situ KDB-nya sisa, dia mau subsidi silang ke proyek dia di lokasi lain, yaitu sekali lagi itu dibicarakan melalui Rapim dengan pengajuan resmi. Dan itu dilihat kasusnya apakah memang bisa dilakukan seperti itu atau tidak. Jadi bisa saja diizinkan, bisa juga tidak, tergantung. Dan itu nanti hitung-hitungannya tuh akan ya cukup panjang. Makanya proses seperti ini tuh biasanya agak dihindari oleh pemilik bangunan atau pemilik lahan atau developer, karena prosesnya tuh ya agak panjang gitu, dan belum tentu akhirnya diizinkan juga gitu. Lain halnya kalau prosedurnya panjang tapi pasti dapat, ya ini masalahnya belum tentu juga, karena dilihat juga dari aspek teknisnya, teknis bangunan, tata ruang, ekonomi, sosial juga, apakah memang layak diizinkan atau tidak subsidi silang KDB, atau tadi misalnya dalam tanda kutip melanggar GSB gitu. Itu banyak aspek yang ada di situ.